Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudhlil fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la Nabi ya ba'da Rabbi israh li sadri qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak ada henti ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara sore hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tentunya juga untuk keluarga dan sahabat beliau. Selamat sore sahabat Izi, sahabat zakatpedia.com. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan semoga bahagia selalu menyertai sahabat Izi dan sahabat zakatpedia.com. Alhamdulillah, senang sekali hari ini 29 Januari 2022 masih bersama dengan Fitri Fauzia di program acaranya Inisiatif Event dengan rangkaian tema yang menarik tentunya sahabat Izi. Ya, kalau yang sudah mantau atau sudah mantengin terus acara-acaranya Inisiatif Zakat Indonesia di program acara Inisiatif Event, tema-temanya ini menarik dan kali ini juga nggak kalah menariknya ya sahabat Izi sudah bisa melihat. Dan untuk yang bergabung kali ini alhamdulillah ya infonya sudah mencapai 200 ongoing terus nih. Yuk kita tunggu semua untuk sahabat Izi bergabung di sore and karir. Pasti masih banyak yang galau ya, apalagi di awal tahun ini gitu ya, masih ada yang galau ini karir atau pilih passion. Nah, nanti kita akan berbicara secara mendalam dengan guest star kita yang sangat menarik di sore hari ini. Bukan hanya itu, bukan hanya temanya yang menarik, sahabat Izi, sahabat zakatpedia.com, serunya di program acara ini juga akan ada door prize. Jadi kita akan bagi-bagi door prize dan door prize-nya itu nanti akan ada 2 karakter ya untuk sahabat Izi dan sahabat zakatpedia.com bagi yang follow Instagramnya Inisiatif Zakat dan follow Instagramnya Zakatpedia Official. Nanti silakan screenshot acara ini terus di tag mention ke Instagramnya @inisiatifzakat maupun @zakatpedia_official dan nanti kita akan lihat siapa nih yang paling aktif ya bisa mendapatkan door prize menarik loh. Dan tentunya bukan hanya itu aja, bagi yang diskusi, bagi yang aktif dan juga penanya terbaik akan mendapatkan door prize itu juga. Karena itu Fitri mau tahu sekarang sahabat Izi dan sahabat Zakatpedia Official, kira-kira dari mana aja nih sahabat Izi dan sahabat Zakatpedia yang sudah join di acara ini? Apa mungkin ada yang dari luar negeri atau luar daerah? Coba kita lihat ya. Silakan chat di Zoom, kita kenalan sama-sama, kita komen, kita ramaikan agar kita makin terasa nih dekatnya, walaupun kita berbeda ruang ya, walaupun kita di online tapi kita terasa di satu ruang. Ayo kita sama-sama kenalan dan ramaikan di chat Zoom siapa dan dari mana asal daerah kalian. Siapa tahu ada yang dari pelosok negeri atau dari luar negeri. Yuk ramaikan chat Zoom-nya. Dan sahabat Izi, sebelum kita mendengarkan bincang-bincang santai kita dengan gestar kita kali ini tentang passion dan karir, mungkin tentunya sahabat Izi masih banyak ya yang suka memikirkan, tadi di awal Fitri bilang galau nih gitu, mempertanyakan antara kedua pilihan itu, apa passion atau karir itu passion. Itu sebetulnya apa sih arti kata dari karir dan passion itu sendiri? Gak hanya bagi yang baru lulus kuliah, berpendidikan, ataupun juga mungkin yang sudah produktif bekerja juga sebetulnya masih bingung nih arti dari passion dan karir itu sendiri. Saat kita berbicara mengenai karir, tentu kita ingin sekali mendapatkan sebuah karir yang mungkin itu hobi kita. Apakah hobi juga passion? Ada kata baru lagi jadinya ya, hobi sama dengan passion enggak ya? Dan kalau gini terus kita jadi makin bingung untuk atau di passion. Lalu bagaimana kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut, apalagi di dunia yang sekarang serba cepat ini ya, dunia digital yang
serba cepat ini. Yuk kita sharing langsung dan kita akan seseruan bincang bareng. Kita akan menggali secara mendalam dan sebenarnya semoga dari acara ini kita bisa lebih tahu nanti kira-kira kita akan mencapainya mau kemana nih? Ke passion, karir, atau mungkin karir yang sesuai dengan passion atau hobi kita. Nah, bersama dengan seorang BUMN Kari, benar ya? Mohon maaf kalau tidak salah penyebutan. Bersama dengan BUMN Karir Profesional dan Content Creator yang sudah banyak dikenal, ini langsung kita sambut Kak Vina Mulyana. Assalamualaikum, Kak Vina. Waalaikumsalam, halo Kak Fitri, apa kabar? Halo teman-teman semua. Hai Kak Vina, di mana posisinya? Gimana kabarnya nih Kak Vina? Alhamdulillah posisi di rumah ya, kali ini di apartemen di Jakarta. Alhamdulillah. Kabarnya baik, semoga teman-teman juga yang ikut pada kesempatan sore hari ini ya, Sabtu-Sabtu sore ini juga makin semangat dan terus berenergi gitu ya, sampai pada akhir acara nanti di sore nanti ya, sebelum maghrib insya Allah. Amin. Siap Kak Vina, kita excited banget nih Kak Vina. Biasanya kita kalau sering dengerin Reels-nya Kak Vina ya, pasti diawali dengan kalau sekarang nih kita membahas tentang passion karir tuh gayanya tuh kalau nggak salah seperti ini. Teman-teman bingung nggak dengan passion dan karir? Tunggu, ini tipsnya. Nah, kita lihat sekarang. Kira-kira apakah seperti itu? Kita akan mendengarkan penjelasan dan diskusi secara mendalam dengan Kak Vina. Dan Kak Vina, nanti dari sahabat Izzy maupun sahabat Zakatpedia Official ini juga boleh Kak Vina untuk berdiskusi ya, untuk bertanya di fitur Q&A. Silakan sahabat Izzy, mau yang bertanya tadi ingat bagi penanya terbaik, juga bagi yang aktif, jangan lupa screenshot acaranya, terus take mention ke Instagramnya @inisiatifzakat dan @zakatpedia official. Boleh juga ya di tag mention ke Kak Vina Mulyana ya Kak ya? Boleh, silakan. Iya, jadi makin rame nanti. Nanti kita lihat siapa yang paling aktif, akan ada door prize menarik nih Kak Vina. Silakan Kak Vina, kita ingin mendengarkan pembicaraan tentang passion dan karir, apalagi mungkin yang fresh graduate Kak Vina. Bahkan mungkin kita yang sudah berprofesional kerja pun saja masih bingung nih Kak Vina, apakah kita bekerja ini di dunia passion kita atau hobi kita, atau hobi dan passion itu sama atau tidak gitu. Silakan Kak Vina. Oke. Baik, terima kasih Kak Fitri. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali bisa diundang sama teman-teman dari IZI ya, Inisiatif Zakat Indonesia, untuk bisa hadir dan berbagi sebenarnya pada kesempatan sore hari ini. Semoga materi yang nanti saya sampaikan tentang passion dan karir bisa memberi insight teman-teman semua gitu ya. Tadi sama Kak Fitri udah ditanya teman-teman dari mana aja gitu ya. Ini ada yang bilang, saya dari NTB Kak. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Berarti memang semangat banget nih Kak Fitri dan teman-teman semua untuk bisa hadir dan ikut diskusi pada kesempatan sore hari ini. Saya izin share screen ya, teman-teman semua. Oke, jadi sesuai dengan tema besar kita ya, sebenarnya adalah passion dan karir. Pada kesempatan hari ini, saya mau sharing mengenai finding out your passion for your career development. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan passion? Apakah passion itu sama dengan hobi, kalau tadi kata Kak Fitri bilang ya, dan sebenarnya gimana sih dampaknya gitu ya terhadap perkembangan karir kita. Nah, saya akan membagi sebenarnya teman-teman semua diskusi kita pada sore hari ini dalam 3 topik besar ya. Saya akan ngebahas dulu nih latar belakangnya, dunia profesional yang akan terjadi, perubahannya seperti apa, utamanya nanti ketika teman-teman masuk ke dunia profesional gitu ya. Dan bagaimana pandemi yang sekarang kita hadapi ini shaping atau merubah paradigma dunia profesional itu sendiri. Terus yang kedua, gimana caranya teman-teman itu bisa menjadi seorang kandidat yang ready, kandidat yang siap gitu ya, dan gimana cara teman-teman memaksimalkan potensi yang teman-teman miliki. Nah, jadi teman-teman, kalau boleh cerita ya, sejak saya memulai secara tidak sengaja gitu ya, side hustle sebagai seorang content creator 11 bulan yang lalu, jadi belum genap 1 tahun sebenarnya, setiap hari saya itu bisa dapat mungkin 20 hingga 25 DM via Instagram, curhatan para pencari kerja, isinya hampir sama. Kak Vina, apa yang salah sih sebenarnya sama diri saya gitu? Saya tuh seorang mahasiswa yang cukup aktif, ikut berbagai kegiatan organisasi, saya juga cukup
aktif di berbagai kegiatan, nilai saya nggak jelek-jelek banget, tapi kenapa ya Kak Vina ketika saya melamar pekerjaan, kok rasanya sulit bagi saya untuk mendapat pekerjaan yang sesuai. Apakah karena saya tuh belum tahu passion saya atau gimana nih Kak Vina gitu ya. Nah, unik ya teman-teman, kejadian seperti ini atau pertanyaan seperti ini tuh tidak 1 atau 2 kali saya dapatkan gitu ya, bisa berkali-kali biasanya. Screen-nya masih blank. Oh, sebenarnya ini udah your screen sharing sih. Sebentar, saya coba stop sharing ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Teman-teman? Belum sih, Kak. Belum ya? Iya. Oke, sebentar. Kalau ini sudah terlihat belum? Halo? Masih loading sih ya. Cuman di aku masih blank. Atau Kak Vina mau share ke aku? Nanti aku yang operate? Oke. Ini belum terlihat ya? Belum. Iya, masih blank ya. Oh, gitu ya. Oh, sorry ya untuk kesalahan teknisnya. Aku share via mana nih? Via chat aja bisa ya? Ya, boleh. Di WA aja, nanti Fitri operate di sini. Sebentar ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Sebentar. Gimana ya? Oh, nggak bisa ya? Coba saya kasih ke Lia mungkin ya. Sebentar ya, teman-teman. Ini nggak kelihatan ya? Ya, ini udah kelihatan. Nggak Alhamdulillah. kelihatan. Oke. Saya nggak apa-apa deh share di sini. Ini kelihatan kah? Kelihatan? Aman? Oke, sip. Kalau gitu. Mohon maaf ya teman-teman sekalian. Ini kelihatan ya? Sudah aman ya? Halo? Kelihatan? Aman, Kak? Oke. Aman ya? Oke, saya lanjut. Mohon maaf sekali atas kesalahan teknisnya. Ya, jadi tadi sebenarnya saya sudah cerita bahwa saya itu bisa dapat 25-30 DM ya setiap harinya. Sejak saya secara tidak sengaja memiliki side hustle sebagai seorang konten kreator gitu. Nah, rata-rata sebenarnya isinya sama. Curhat kenapa sih mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan? Apakah kemudian gara-gara mereka itu belum menemukan passion gitu. Nah, tapi ternyata hal ini tuh tidak 1-2 orang aja sih sebenarnya yang alami sebenarnya gitu. Dan hampir semua DM yang masuk ke saya tuh curhatannya hampir sama gitu. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba untuk menggali sebenarnya apa sih yang terjadi sama landscape dunia profesional sekarang. Ketemulah saya sama salah satu riset ya dari World Economic Forum di tahun 2021 kemarin. Judulnya The Future of Jobs Report atau laporan mengenai masa depan dunia pekerjaan. Nah, ternyata dari report atau laporan tersebut terlihat bahwa 85 juta jenis pekerjaan itu dilihat dan dinyatakan mungkin saja bisa menghilang gitu ya selama 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin kurang gitu sampai 2025. Bahkan lebih dari itu, 97 juta jenis pekerjaan itu membutuhkan emerging atau kesesuaian antara manusia dan teknologi gitu ya, karena kalau tidak nantinya jenis pekerjaannya juga akan menghilang. Ketika saya baca ini kemudian ada doubt atau ada pemikiran dalam hati saya bahwa mungkin saja hal ini tidak terjadi sebegitu cepat di Indonesia. Akhirnya saya mencoba
mencari data lagi gitu ya, sama apa sih yang akan terjadi di dunia profesional, utamanya di Indonesia. Dan ketemulah saya sama salah satu data dari Badan Pusat Statistik dirilis Agustus 2021 kemarin, bahwa sekarang Indonesia itu masuk ke dalam yang dinamakan bonus demografi, atau 70% total populasinya gitu ya, atau ada 191 juta jiwa, itu merupakan usia produktif. Usia dari 15 hingga 64 tahun. Lebih daripada itu gitu ya, mereka yang mampu lulus hingga pendidikan tinggi atau bangku perkuliahan itu juga meningkat. Selama 10 tahun terakhir, meningkatnya 2,2 kali lipat. Nah, hal ini terjadi bukan tanpa tantangan. Tantangannya apa? Jadi sekarang Indonesia juga masuk ke dalam fase yang dinamakan premature deindustrialization, atau fase di mana sektor industri yang biasanya itu memberikan atau membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak gitu ya, menurun secara prematur apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia pada umumnya. Dan ada yang dinamakan juga, BBC menyebutnya sebagai degree inflation phenomenon. Jadi di mana kalau 10 tahun yang lalu mereka yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi itu dinilai sebagai salah satu pencapaian gitu ya, dan individu yang langka dalam tanda kutip gitu. Sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapat pekerjaan yang bergengsi, pekerjaan yang baik, dan memiliki karir yang bagus perkembangannya. Namun tidak terjadi di saat ini, karena semakin banyak orang yang sudah mampu untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, gitu ya, akhirnya yang namanya degree atau yang namanya sarjana atau gelar itu tidak semenarik dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dua fenomena yang berbeda, di mana Indonesia tuh sekarang ada dalam bonus demografi, namun kesempatan untuk mendapat pekerjaannya itu juga menurun, akhirnya hukum supply demand dalam ekonominya nggak match. Akhirnya makin banyak saingan nih yang harus para pekerja sekarang itu hadapi gitu ya, yang membuat setiap hari DM saya penuh atas curhatan-curhatan gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang memang harus teman-teman pahami gitu dari perubahan landscape dunia pekerjaan diakselerasi dengan adanya pandemi saat ini. Yang pertama adalah dulu yang namanya kerja itu selalu diasosiasikan sama kita berada di gedung gitu ya. Waktunya itu fix dari jam 8 sampai jam 5. Kalau misalnya kerja harus ada absennya sebagai tanda bukti. Dan kalau misalnya karirnya kita meningkat, perkembangan karirnya juga linear, dari supervisor jadi manajer, jadi vice president sampai jadi direksi. Nah, tapi kalau sekarang dari adanya pandemi berubah sistem kerjanya. Sekarang kita mengenal dengan yang namanya WFH, work from home, atau WFA, work from anywhere gitu ya. Yang namanya waktu kerja juga lebih fleksibel, nggak lagi jam 8 sampai jam 5. Kita nggak lagi dituntut untuk bisa absen fingerprint setiap hari, yang penting ada output-nya, yang penting ada hasilnya. Akhirnya karir development-nya juga lebih fleksibel. Dan kita dituntut untuk bisa belajar lebih banyak. Dengan adanya perubahan yang cukup signifikan, kalau menurut saya, dari dunia pekerjaan saat ini, kemudian gimana nih caranya teman-teman bisa untuk lebih siap? Apakah kemudian pertanyaan terbesar yang juga menjadi bahan diskusi saat ini, apakah saya juga harus mencari passion saya dulu, Kak Vina, sebelum akhirnya saya lebih siap gitu ya, saya akhirnya bisa terjun ke dunia karir yang saya inginkan. Untuk menjawab ini, saya kemudian bisa refer atau bisa memperlihatkan salah satu tulisan gitu ya, mengutip salah satu insight dari salah satu penulis favorit saya di tahun 2015, namanya Angela Duckworth, di bukunya The Power of Grit. Kalau kita ngomongin soal passion ini sering diasosiasikan itu kayak sesuatu yang jeder, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kita tahu. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ya ke Dufan, passion itu kayak diibaratkan kayak kita lagi lihat kembang api, kayak tiba-tiba meledak seperti itu. Padahal kalau kata Angela Duckworth di dalam bukunya, passion ini sebenarnya lebih bisa diasosiasikan sebagai sebuah proses daripada sebuah destinasi atau tujuan gitu ya. Kadangkala passion ini juga bisa diasosiasikan layaknya kompas. Mungkin banyak orang sekarang tuh yang nggak pernah tahu passion dia tuh apa.
Karena memang seperti itulah normalnya gitu ya. Yang kita tahu cuma kita tuh sebenarnya ada minat di satu bidang tertentu, yang kemudian minat itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, itulah passion, teman-teman. Passion itu bisa diibaratkan layaknya kompas yang bisa menuntun kita. Sebenarnya pada akhirnya kita itu mau kemana? Oh, harusnya kita tuh belok kiri daripada belok kanan. Oh, harusnya kita tuh maju daripada mundur ke belakang gitu ya. Jadi, kalau misalnya sekarang teman-teman merasa bahwa saya tuh harus menemukan passion dulu, sebelum akhirnya saya berkarir atau saya memutuskan saya mau berkarir apa, menurut saya itu merupakan salah satu statement yang kurang pas gitu ya. Karena yang namanya passion itu juga merupakan sebuah perasaan, itu bentuk perasaan yang bisa berubah. Kalau namanya perasaan kan kayak hari ini teman-teman perasaannya seperti ini, dan hari besok perasaannya seperti itu gitu ya. Jadi bisa berubah. Jadi daripada teman-teman harus pusing-pusing mencari passion nih ya, lebih baik menurut saya teman-teman itu bisa fokus memberikan yang terbaik, memberikan 150% dari setiap apa yang teman-teman lakukan. Karena pada akhirnya ketika nanti teman-teman bekerja gitu ya, yang namanya passion itu tidak timbul menghasilkan sukses. Tapi seringkali sukseslah yang menghasilkan passion. Jadi kalau misalnya sekarang banyak orang bilang, wah, ayo dong lo, follow your passion, follow your passion. Saya sebenarnya kurang setuju. Karena pada akhirnya nih, biasanya passion itu baru keluar ketika kita udah merasakan, oh ternyata kita bisa ya melakukan hal tersebut. Oh ternyata kita berhasil ya melakukan hal tersebut. Gitu ya. Jadi bukan follow your passion sebenarnya teman-teman. Ya, harus teman-teman camkan, tapi your passion follows you. Nah, itu beda tuh pemahamannya. Jadi, yang teman-teman lakukan apa nih? Gimana cara teman-teman punya modal gitu ya untuk akhirnya bisa sukses agar nanti passion-nya itu bisa keluar. Dalam beberapa webinar saya selalu katakan bahwa sebenarnya teman-teman tuh harus memiliki 3 modal utama sebelum akhirnya terjun ke dunia karir. Saya sebut ini dinamakan dengan 3C atau yang di breakdown adalah clarity, competitiveness, dan connections. Apa saja itu? Yang pertama ini adalah clarity. Clarity ini adalah kemampuan teman-teman untuk mengidentifikasi tujuan karir dan masa depan teman-teman itu mau kemana. Coba ambil waktu ya teman-teman untuk bisa refleksi sama diri teman-teman sendiri, tanya sama diri teman-teman sendiri, apakah kemudian bidang yang sekarang teman-teman jalani itu udah sesuai sama tujuan karir kalian di masa depan. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama diri sendiri kan jadi bingung gitu. Teman-teman juga bisa minta bantuan dari orang tua atau kerabat terdekat. Tanya sama mereka apakah kemudian hal yang saya lakukan sekarang ini udah sesuai. Dan kalau misalnya pun saya ingin berpindah haluan gitu ya, mengikuti kompas yang tadi, apakah mereka juga ingin setuju melakukannya? Disesuaikan sama minat teman-teman mau kemana, kompetensi teman-teman yang teman-teman miliki itu apa, nilai-nilai dalam kehidupan, sama personality atau kepribadian yang teman-teman miliki masing-masing. Tidak kalah penting dari clarity, yang kedua adalah competitiveness, atau bagaimana caranya teman-teman itu bisa memiliki kompetensi yang sesuai. Bagi teman-teman di sini yang masih berkuliah ya, saya sarankan teman-teman ikutlah banyak kegiatan seperti magang gitu ya, atau kegiatan organisasi di kampus maupun luar kampus. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang dosen atau pengajar, bisa ngumpulin riset dari sekarang, sampai ngumpulin pengalaman sukarelawan. Tidak kalah penting adalah nomor 3, yaitu membangun jaringan. Ini juga sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak pernah tahu, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman membangun jaringan hingga sekarang, mereka yang teman-teman temui saat ini, 5 atau 10 tahun lagi jadi apa tuh teman-teman nggak pernah ngerti, gitu ya. Jadi, coba gitu ya, teman-teman untuk bisa ketika kalian ikut organisasi, coba tanyakan mereka itu datangnya dari mana aja. Dan kemudian jaga komunikasi itu sampai kapanpun, karena siapa tahu mereka ini bisa membantu karir teman-teman di masa yang akan datang. Selain 3 modal utama atau 3C ini, teman-teman juga harus memiliki kompetensi yang sesuai. Apapun karir yang teman-teman ingin jalani, bagaimanapun latar belakang yang teman-teman miliki. Apa saja kompetensinya? Ada 8 gitu ya. Yang pertama, teman-teman mampu untuk bisa menemukan keinginan untuk terus belajar. Self-development. Karena biasanya penyakitnya para fresh graduate itu adalah biasanya ketika mereka udah selesai kuliah, mereka ngerasa bahwa tanggung jawab mereka untuk belajar itu udah selesai juga. Padahal yang namanya belajar itu kan nggak pernah bisa selesai ya, teman-teman. Itu harus dilakukan secara terus-menerus sampai teman-teman
nantinya mungkin sudah tua atau sudah lanjut usia. Kemampuan yang kedua tidak kalah penting adalah critical thinking, atau gimana caranya teman-teman itu memiliki paradigma yang berbeda, bisa melihat sesuatu secara kritis gitu ya, tidak alergi kalau misalnya ada orang yang pendapat atau pemikirannya berbeda sama teman-teman. Nah, nomor 3 adalah komunikasi. Gimana caranya teman-teman bisa menyampaikan ide dan gagasan secara jelas. Keempat adalah kemampuan teamwork atau kemampuan bekerja sama dalam tim. Tapi tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Kamu juga harus memiliki kemampuan inklusivitas atau bisa bekerja sama mereka yang latar belakangnya sangat berbeda, baik budaya, agama, ras gitu ya, atau bahkan tempat mereka tinggal. Dan yang keenam adalah kemampuan memimpin, leadership. Bukan hanya kemampuan memimpin orang lain, tapi gimana caranya teman-teman juga bisa memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Tahu tujuan yang ingin ditempuh apa, tahu langkah-langkah yang harus dituju seperti apa. Ketujuh adalah kemampuan profesionalisme atau kemampuan teman-teman untuk bisa selalu menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dalam bekerja, dan yang terakhir adalah selalu cakap dengan perubahan teknologi. Ini sesuai sama report atau laporan yang tadi saya ungkapkan gitu ya, tentang Future of Jobs. Jadi World Economic Forum itu juga merilis gitu, apa saja sih sebenarnya 10 kompetensi yang paling dibutuhkan dengan adanya perubahan landscape dunia profesional. Mereka menggolongkannya ke dalam 4 sub skill gitu ya. Yang pertama adalah problem solving, yang kedua adalah kompetensi self-management, yang ketiga adalah kompetensi working with people, dan yang keempat adalah kompetensi technology use and development atau penggunaan teknologi. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya sekarang teman-teman masih galau ya, aduh saya mikirin passion dulu atau saya mulai aja, kalau saya rekomendasikan teman-teman mulai aja. Apapun pekerjaan yang teman-teman lakukan, berikanlah 100 atau 150% dari diri kalian, maksimalisasi apa yang teman-teman bisa lakukan dalam pekerjaan tersebut. Ketika teman-teman nanti bisa meraup gitu ya, sukses atau meraup hasil dari apa yang teman-teman lakukan, usaha yang teman-teman keluarkan, nanti passion itu akan keluar sendiri. Jadi bukan sukses, bukan passion menghasilkan sukses teman-teman, tapi biasanya sukses itu yang memantik passion. Nah, terus dari mana nih Kak saya bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki? Bagi teman-teman yang masih berkuliah saat ini, saya sarankan teman-teman untuk bisa ikutan internships atau bisa ikut kegiatan sukarelawan atau volunteer. Kenapa sih? Karena ada riset yang dilakukan oleh Chronicle of Higher Education pada tahun 2014. Riset tersebut melihat kalau seorang fresh graduate melamar ke sebuah perusahaan, faktor apa sih yang pertama kali dilihat dari perusahaan kepada sang kandidat? Apakah bagus-bagusan IPK, bagus-bagusan universitas, kesesuaian jurusan, atau apa? Ternyata yang pertama kali dilihat itu adalah seberapa besar exposure yang didapatkan oleh kandidat tersebut terhadap dunia pekerjaan yang bisa didapatkan oleh magang, pekerja secara freelance, ataupun kegiatan sukarelawan atau volunteer. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bingung mau mulai dari mana, bisa mulai dari ikut kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya teman-teman juga masih bingung nih, dari mana ya Kak, dan gimana jenis-jenis perusahaan yang harus saya apply atau harus saya tuju gitu ya. Ini adalah perbedaan mendasar antara kalian bekerja di pemerintahan, bekerja di perusahaan korporat, dan bekerja di startup. Perbedaan mendasarnya adalah pola kerjanya. Biasanya kalau di government atau di pemerintahan, kalian tuh dituntut untuk bisa bekerja mengikuti sistem. Dan cukup rigid ya, cukup kaku. Karena lembaga tersebut sudah berdiri dari zaman Indonesia merdeka gitu ya. Jadi mereka udah punya sistem yang jelas, udah punya budaya yang cukup jelas. Nah, tapi enaknya teman-teman akan overseeing the system atau akan mengawasi sistem yang mereka buat gitu. Berbeda ceritanya kalau kalian kerja di korporat. Walaupun secara budayanya sudah terbentuk, dan kalian juga secara career path-nya sudah lebih matang gitu ya, kalian akan diminta untuk tetap terjun ke lapangan, mengerti sebenarnya perusahaan itu dapat duit atau bisnisnya itu apa. Nah, beda banget kalau misalnya kalian kerja di startup atau perusahaan rintisan. Namanya aja perusahaan rintisan ya. Jadi teman-teman semuanya dari perusahaan tersebut masih merintis, baik budaya kerjanya, sistem kerjanya gitu ya, bahkan
cara orang berkomunikasi dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di startup, terus diminta untuk mengerjakan load kerja yang cukup banyak, ya memang begitulah culture atau budayanya memang harus teman-teman penuhi. Manakah yang paling baik? Nggak ada yang mana yang paling baik, semuanya lebih penting disesuaikan sama tujuan karir kalian atau clarity kalian tadi yang sudah saya bahas di kesempatan pertama. Nah, kalau teman-teman juga bingung kemudian harus ikut organisasi apa gitu ya kalau misalnya di kampus, ini adalah 3 jenis organisasi yang saya saran ikuti gitu. Yang pertama adalah organisasi dengan exposure internasional seperti ikut pertukaran pelajar, model United Nations gitu ya. Yang kedua adalah organisasi non kampus dengan akreditasi yang baik. Kemudian teman-teman juga bisa ikut organisasi sesuai dari hobi teman-teman gitu ya, karena dengan begitulah nanti kompetensi atau teman-teman jadi lebih banyak terekspos sama kesempatan-kesempatan yang bisa membuka jalan untuk menuju karir yang lebih baik. Satu hal yang harus teman-teman ketahui soal melamar pekerjaan, saya selalu ibaratkan proses melamar pekerjaan itu layaknya kalian lagi cari jodoh. Kalau kalian lagi cari jodoh atau PDKT sama gebetan, pasti kan kalian kayak pengen tahu banget tentang si doi. Dia itu zodiaknya apa, latar belakangnya seperti apa, ayah ibunya kerja apa. Informasi tersebut kalian kumpulkan agar nantinya kalian tahu gimana cara komunikasi ke si doi biar dia nggak ilfeel dan terus ngeghosting gitu kan. Nah, sebenarnya sama persis kalau kalian melamar pekerjaan. Harusnya langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang ingin kalian lamar. Sayangnya, hal itu sering tidak dilakukan utamanya oleh para fresh graduate. Mereka itu biasanya cuman buat satu CV gitu ya, atau buat satu dokumen yang kemudian dokumen tersebut dilempar dan disebar ke semua perusahaan. Ibaratnya kalau lagi PDKT, itu PDKT-nya nggak lewat DM gitu, tapi lewat toa masjid. Nah, kan nggak efektif dan efisien. Jadi pastikan kalau cara kalian melamar pekerjaan atau PDKT sama perusahaan, itu tidak bisa disamakan. Setiap perusahaan itu memiliki values atau budaya dan nilainya masing-masing. Jadi pastikan lamaran kerja kalian tuh harus dipersonalisasi. Yang kedua, lamaran kerja kalian itu juga harus dibuat profesional, baik secara look ya, baik secara tampilan maupun substansi yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir yang membuat lamaran kerja itu powerful adalah bagaimana caranya kalian bisa mengkomunikasikan hasil dan dampak yang terukur dari apa yang kalian sudah pernah lakukan. Bagi teman-teman yang masih bingung nih buat CV gimana caranya ya, ini ada beberapa key points yang teman-teman bisa ikuti kalau misalnya teman-teman buat CV. Yang pertama, ada nama dan informasi yang bisa dikontak, latar belakang diri kamu, terus ada latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang organisasi, skills atau kompetensi sampai prestasi. Nah, kalau job interview atau wawancara kerja, cara teman-teman untuk bisa sukses, saya kasih rumus ya, caranya adalah 3P, yaitu prepare, practice, dan presence. Maksudnya apa, Kak Vina? Prepare. Prepare adalah persiapan atau gimana caranya teman-teman bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ada 2 hal yang harus teman-teman riset mendalam. Yang pertama, teman-teman harus riset tentang diri sendiri. Tahu strength atau kelebihan teman-teman seperti apa saja dari diri teman-teman yang harus perlu diperbaiki, minat teman-teman mau kemana, dan tujuan karir teman-teman mau kemana. Yang kedua, teman-teman juga harus riset luar dalam tentang perusahaan yang ingin teman-teman tuju. Baik itu tugasnya, pekerjaan, perusahaan itu bergerak di bidang apa, tren industrinya seperti apa, sampai siapa saja tim yang akan nantinya bekerja sama kalian. Yang kedua adalah practice atau latihan. Jadi, sebelum wawancara kerja, coba gunakan waktu itu untuk bisa lakukan mock interview. Jadi teman-teman itu bisa minta keluarga atau kerabat terdekat gitu ya, untuk bisa sok-sokan jadi HRD dan nanyain kalian beberapa pertanyaan interview. Teman-teman juga kalau misalnya harus buat presentasi atau harus buat portofolio, bisa disiapkan dari jauh-jauh hari. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus bisa memperlihatkan look atau tampilan yang paling baik gitu ya ketika wawancara kerja. Kalau kemudian kalian melamar di startup company, bisa smart casual seperti ini tampilannya. Atau kalau misalnya teman-teman melamarnya ke bank atau institusi keuangan yang lebih formal gitu ya, bisa tampilannya seperti ini. Jadi untuk bisa summary atau bisa merangkum ya teman-teman, yang pertama, saya ingin garis bawahi kalau yang namanya passion itu merupakan proses,
bukan hasil. Jadi teman-teman itu harus paham gitu ya. Daripada teman-teman selalu mikirin, aduh Kak, passion saya apa, passion saya apa, passion saya apa, lebih baik teman-teman fokus aja sama memberikan yang terbaik dari apa yang ingin teman-teman lakukan. Yang kedua, karir. Journey atau perjalanan karir kalian itu dimulai dari teman-teman menganalisa atau merefleksi sama diri teman-teman sendiri. Ingat 3C tadi ya, clarity, competitiveness, dan connections. Yang ketiga, yang namanya kalian melamar pekerjaan pada akhirnya nanti itu bisa diibaratkan kayak kalian lagi cari jodoh. Jadi pastikan kalau apa yang kalian tulis di CV, apa yang kalian latihkan wawancara itu sesuai dengan job requirements atau persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Dan untuk bisa berhasil dalam sebuah job interview atau wawancara kerja, rumusnya 3P, apa saja? Prepare atau persiapan, yang kedua practice atau latihan, dan yang ketiga adalah presence atau bisa memberikan tampilan yang paling baik ketika wawancara kerja. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, Kofina. Wow, tadi bisa jadi ada pertanyaan menarik nih buat sahabat Izia, sahabat Zakatpedia, 3P. Ada yang nyatet nggak ya kira-kira tadi 3P-nya apa? Ini ntar Fitri akan lihat dengan panitia di balik layar. Nih, Kofina sudah ada beberapa yang bertanya juga. Dan sebelumnya, kita sebelum masuk ke Q&A, Fitri mau menyapa dulu. Ini ternyata tadi kan Kofina sudah menyapa ya dari NTB. Masya Allah. Ada dari NTB, lalu juga ada dari, mana lagi tadi? Palembang, ada dari Palembang. Hai Palembang, Depok, Condet. Ini yang lainnya seperti masih tampak malu-malu, Kak Vina belum menyebutkan. Baiklah, Kak Vina, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya mungkin Kak Vina mau break dulu sebentar, karena kita akan berbincang santai dulu dengan salah satu pengisi acara kita juga di kali ini, yang Fitri rasa ini juga inline dengan dunia digital sekarang ini. Kalau kita berbicara dunia digital, apakah bisa berbagi di dunia digital? Nah, kita langsung yuk akan berdiskusi dengan Mas Seprian. Assalamualaikum Mas Seprian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Fitri? Alhamdulillah sehat ya, Mas Seprian. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Nah, sahabat Izzy, kalau tadi biasanya Fitri ya di acara-acara inisiatif event itu menyapanya selalu sahabat Izzy. Tapi kali ini berbeda, ada tambahan sahabat kita, sahabat Zakatpedia. Ya, itu dia. Zakatpedia adalah digital produk dari Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia yang lebih mendalamnya kita akan tahu dari Mas Seprian ini. Silakan Mas Seprian. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya pada sehat semua. Insya Allah hari ini kurang lebih lebih luar biasa ya, dikarenakan memang berhubung malam minggu dan juga memang rekan-rekan sekalian juga sudah pada hadir di sini, menyempatkan waktu untuk bagaimana memikirkan masa depan. Tadi terima kasih banyak tadi Mbak Vina sudah banyak ngasih arahan antara passion dan juga karir. Itu biasa sih tengah-tengahnya tuh galau tuh kita tuh biasa tuh antara passion atau karir kayak gitu. Insya Allah deh, semoga saja habis dari sini kita semua sudah bisa tahu lah harus ngapain. Saya senang dengan kata-kata yang tadi itu 150%. Nah itu apalagi 100%. Nah itu hal yang sepertinya harus dilakukan oleh kaula muda, millennials ataupun Gen Z yang sudah mulai menyeburkan diri ya seperti itu di dunia karir ataupun untuk mengikuti passion ataupun karir. Oke. Kurang lebih itu yang mungkin bisa jadi salah satu arahan buat ke depan, dan mungkin alhamdulillah hari ini mungkin terima kasih banyak oleh tim dari panitia event gitu, webinar ini memperkenankan kami dari tim digital funding khususnya Zakatpedia ya, kebetulan ini platform yang memang sudah kami rintis dari awal berkaitan dengan Zakatpedia ini sendiri, platform yang memang langsung dikelola oleh Izzy. Mungkin bisa dibantu next, silakan. Oke, rekan-rekan sekalian, kita udah tahu semuanya bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling dermawan. Itu sudah tidak aneh, sudah banyak media yang mengatakan bahwa Indonesia mungkin udah tahun kedua ya, 2020 dan 2021 juga dinobatkan bahwa informasinya bahwa Indonesia termasuk negara yang paling dermawan. Mungkin sudah tidak aneh yang namanya menderma itu menjadi hal yang biasa lah seperti itu. Seperti layaknya kita
ada kotak amal ataupun kotak donasi, mungkin langsung dia nggak segan-segan lah kalau keluar dari supermarket atau minimarket gitu kan, langsung kasih sekian lembar atau recehan dan yang lain-lain. Biasanya kita langsung lupakan gitu kan. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini dan juga ditambah lagi kedermawanan atau budaya dermawan ini, budaya berbagi ini menjadi hal yang menjadi penting bagi kita semua. Nah, mungkin sedikit kita mau flashback ya, rekan-rekan sekalian, bisa jadi hal yang ini mungkin lagi hal yang mungkin ngangenin, mengingat pandemi gitu kan, mengakibatkan kita tidak bisa melakukan aktivitas berdonasi atau menderma menggunakan ini next. Mungkin ini udah jarang ya, kita sekarang udah beralih gitu kan, yang namanya berdonasi itu melalui kotak amal, kotak donasi dan yang lainnya, sampai akrilik, ada fotonya, ada yang lain-lainnya. Mungkin yang epic itu yang mungkin sebelah kanan gitu ya, kotak Jumat yang ada di masjid-masjid, bisa juga nanti bentuknya keranda mayit seperti itu. Keranda mayit itu seperti kayak buat mengangkut jenazah seperti itu. Jadi biar orang ingat mati, jadi biar banyak-banyak sedekah. Mungkin sekreatif mungkin orang untuk berpikir bagaimana caranya menjadi salah satu sarana orang ingin membagi ataupun berbagi gitu kan, bersedekah, berinfak ataupun berdonasi seperti itu. Mungkin hal ini mungkin sudah jarang sekali kita temui gitu kan, walaupun masih ada, tapi kita sudah bisa jadi jarang seperti itu. Next. Nah, berdonasi pun sekarang sudah mulai banyak. Ada yang bisa datang ke kantor-kantor panti asuhan, kantor-kantor lembaga-lembaga penghimpun dana sosial seperti itu, mungkin bisa jadi ke DKM masjid gitu kan, ataupun ke tempat yang lainnya. Dan juga berlomba-lomba bagaimana tempat ini atau place itu, kalau bahasa marketing itu ada yang namanya 4P, yang biasanya itu ada yang namanya, salah satunya adalah place gitu kan, tempat. Jadi memperbanyak tempat untuk orang bisa berdonasi, berinfak ataupun berzakat ataupun bersedekah gitu. Jadi buka kantor perwakilan kah, ataukah buka gerai di sana sini agar memudahkan orang untuk berinfak dan bersedekah. Next. Nah, tambah lagi dengan adanya teknologi tambahan, bagaimana kemudian rekening pun bisa menjadi salah satu trigger untuk bisa menampung dana donasi-donasi dana sosial ataupun memang zakat, infak, sedekah. Dari tadi itu kita coba mengulas kenangan-kenangan, bisa dikatakan kenangan-kenangan untuk di kotak amal, kenangan-kenangan untuk mencari gerai, apalagi di mall-mall di bulan Ramadan gitu kan. Kalau kita mau mau bayar zakat fitrah misalkan seperti itu, biasanya di mall sudah ada di di samping musola ataupun gerainya sudah ada khusus sendiri tenannya dan lain-lain. Dan terakhir adalah untuk menginformasikan di baligo-baligo besar, spanduk dan yang lain-lain, pasti silahkan kalau mau donasi untuk yatim gitu kan, bisa ke rekening ini gitu kan, via rekening dan lain-lain gitu. Nah, next. Dan alhasil ketika negara api menyerang, bukan negara api, tapi negara, maksud di sini analoginya adalah pandemi menyerang gitu kan, kita semua akhirnya pluk, tutup semuanya gitu kan, pada di rumah semua. Mungkin tadi ada pergeseran juga culture dari bekerja yang asalnya harus ke kantor fingerprint gitu kan, ataupun absen ceklok gitu kan, ke masih manual gitu kan, ke kantor. Nah, sekarang mau tidak mau dipaksa kita semua untuk bisa lebih kreatif, lebih bisa mengatur diri gitu kan, untuk tetap standby di rumah, nggak kemana-mana, tapi produktivitas makin optimal gitu kan, dipaksa lebih optimal lagi gitu kan. Mungkin banyak kejadian ya pada saat pandemi ini, kerja kita lebih dari 8 jam sehari, mungkin bisa terjadi seperti itu gitu kan. Nah, kurang lebih ketika pandemi ini mau tidak mau dampaknya pun berubah, kita alhamdulillah gitu kan, secara pelan-pelan gitu kan menjadi lebih digital lagi. Oke, next. Nah, disinilah harapannya Zakatpedia bisa menjadi salah satu tools ataupun mengakomodir segala bentuk transaksi sifatnya zakat, infak, atau sedekah gitu kan, agar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu kan. Yang penting catatannya satu, kalau ada sinyal internet, insya Allah bisa jalan gitu kan. Kalau tidak ada internet, nah itu yang jadi PR lagi ya, seperti itu, insya Allah seperti itu. Next. Nah, apa sih kita zakatpedia.com itu? Adalah salah satu platform yang memang fokusnya adalah membayar, khusus untuk platform digital pembayaran dan juga edukasi gitu kan,
berbasis web dan juga apps yang memang dikawal langsung ataupun dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi memang ini lebih kepada bagaimana Zakatpedia ini fokusnya adalah bagaimana mengedukasi berkaitan dengan zakat, dan juga memang karena zakat itu punya detail-detail tersendiri ya gitu kan, berkaitan dengan orang wajib zakat itu harus seperti apa dan bagaimana kadarnya dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi sangat selektif, tidak seperti kita berinfak ataupun bersedekah. Kalau bersedekah tuh bebas kita mau berapa aja, tapi zakat itu sendiri memiliki syarat dan ketentuan. Kalau bahasa kerennya sekarang syarat ketentuannya berlaku sekali gitu kan, dengan angka kadar 25% misalkan dari penghasilan, dengan nisab batas wajib. Nisab itu batas wajib orang untuk berzakat gitu kan, bila mana dia sudah punya penghasilan di atas 6.300.000 rupiah, kurang lebih sekitar segitu, 6,3 ataupun 6,5. Jadi memang range itu misalkan bisa jadi coba cek sendiri oleh rekan-rekan bila mana sudah wajib zakat. Tapi kalau belum, yuk mulai membuat culture untuk selalu bisa rutin berbagi gitu kan, nggak semuanya itu milik kita, jadi kita harus bagi juga rezeki kita pada orang lain seperti itu. Next. Nah, ketentuan zakat ini yang tadi saya paparkan memang menjadi hal yang concern kita di Zakatpedia itu sendiri, bagaimana berkaitan dengan hukumnya seperti apa, kenapa tiba-tiba harus ada zakat pendapatan, kenapa harus tiba-tiba harus ada zakat zakat emas, zakat tabungan, zakat investasi yang lagi sekarang nih lagi tren-trennya anak muda pada investasi di beberapa platform penyedianya. Coba cek lagi, nanti bisa cek Zakatpedia, kira-kira investasi saya sudah sampai sekian, kira-kira sudah wajib zakat atau belum ya gitu kan, supaya investasi kan definisinya bertumbuh gitu kan. Nah, bisa jadi dengan zakat itu sendiri makin tumbuh, makin subur, dan juga makin banyak buahnya seperti itu. Terakhir adalah berkaitan dengan cara hitung. Cara hitung kami juga agak detail sekali gitu kan di Zakatpedia, sampai dengan ada soal cerita seperti itu. Nah, soal cerita itu sebetulnya hanya sebuah contoh gitu kan, yang nantinya teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi, tinggal klik kalkulator zakat. Silahkan kalkulator zakatnya di next. Nah, fitur kalkulator zakat lebih memudahkan rekan-rekan, jadi udah nggak usah pusing-pusing, input penghasilan sekian, 8 juta, kira-kira berapa ya wajib zakatnya gitu kan, nominal rupiahnya berapa. Oh misalkan, nominal rupiahnya sekian gitu. Oh nilainya segini. Tapi kalau misalkan masih di bawah nisab, hanya misalkan penghasilannya mepet banget 6 juta pas, misalkan seperti itu, belum wajib berzakat, dia tidak akan keluar gitu kan. Tidak akan keluar yang bersangkutan untuk membayar. Definisinya adalah yang bersangkutan atau user tersebut belum wajib menunaikan zakat seperti itu. Oke, next. Nah, channel pembayaran pun memang kita lagi tetap kita mau tambahkan. Dulu sebelumnya kita sudah semua bank akan kita maksimalkan, mengingat tren sekarang lebih banyak pengen yang cepet-cepet. Ya udah, kita fokuskan saja ke virtual account. Jadi teman-teman yang punya virtual account BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan juga Permata Bank, insya Allah itu bisa diakomodir. Akan tetapi untuk BSI, sementara ini kita lagi proses untuk bisa menyiapkan virtual account-nya, tapi sementara layanan itu kita hadirkan dengan transaksi antar bank saja, yang biasanya verifikasinya 1 kali 24 jam. Akan tetapi kalau virtual account, insya Allah real time. Rekan-rekan sudah melakukan menunaikan, mengirimkan transfernya ke virtual account-nya, insya Allah sudah bisa dieksekusi oleh rekan-rekan sekalian. Ditambah lagi kalau misalkan lagi malas nih, sekalian mau belanja ke Alfamart gitu kan, ya input aja dulu, nanti tinggal pembayarannya via Alfamart seperti itu kurang lebih. Next. Oh ya, ini tersedia juga di Play Store, jadi tidak hanya berbasis website gitu kan, yang ada di handphone teman-teman. Di Play Store pun sudah ada, sementara ini kita masih berbasis Android terlebih dahulu, karena lebih banyak yang menggunakannya memang. Jadi insya Allah ini pun bisa mengakomodir rekan-rekan sekalian. Next. Next. Oke, nah ini biasanya nih, sebelum selesai saya akan cut dulu ke bagian yang ini. Kalau belum wajib zakat, gitu, misalkan gitu kan, kira-kira harus bagaimana? Seperti itu biasanya kan kayak begitu ya. Nah, next.
Nah, rekan-rekan, kalau misalkan mau membuat habit ataupun kebiasaan baik setiap harinya, rekan-rekan sekalian bisa langsung join juga untuk kolaborasi dengan program-program yang khusus di Zakatpedia. Jadi nggak hanya zakat aja, tapi ini adalah program galang dana kita. Yang pertama adalah berkaitan sedekah subuh yang lagi tren sekarang. Kalau habis subuh bersedekah atau pada saat subuh bersedekah, insya Allah ada fadilahnya itu sendiri, gitu kan, sesuai sunnah bahwa memang didoakan oleh malaikat, gitu kan, yang harapannya banyak sekali ganjaran di sana, gitu kan. Kalau kita didoakan oleh makhluk selain manusia, mungkin itu hal yang biasa, gitu kan, bisa dikatakan. Akan tetapi kalau didoakan oleh malaikat, kayaknya itu punya sensasi lebih luar biasa seperti itu. Bisa jadi didoakan malaikat, semoga saja karirnya bagus, passion dan karirnya bisa kolaborasi, dan akhirnya puaslah untuk apa yang sudah dilakukan, gitu kan, nantinya seperti itu. Bisa jadi ini juga mempermudah rekan-rekan sekalian bila mana sedang berikhtiar mencari pekerjaan, gitu kan, bisa jadi dengan walaupun belum memiliki atau berkewajiban zakat, gitu kan, nah bisa jadi ini menjadi salah satu trigger rekan-rekan sekalian untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan seperti itu. Tambah lagi ada wakaf Quran yang insya Allah kalau udah ngomongin wakaf terus mengalir bila mana memang terus dilakukan. Dan terakhir adalah mengingat angka sudah mulai naik lagi rekan-rekan sekalian, gitu kan, untuk yang terpapar juga, gitu kan, yang terdampak COVID juga, siap-siap nanti yang terdampak langsung ataupun yang tidak langsung pun bisa jadi akan terus bertambah, gitu kan, ke depannya. Tapi harapannya semoga saja tidak, gitu kan, karena memang harapannya kita semua bisa sehat semua, tapi akan tetapi baiknya kita sigap bersiap-siap untuk ada dampak tersebut, gitu kan, agar nanti bisa rekan-rekan sekalian menunaikan ataupun berinfak atau berdonasi dengan cukupi pangan duafa saat darurat corona. Kurang lebih ke sana sih, Mbak Fitri, yang bisa disampaikan. Ini kayaknya udah slide terakhir. Kurang lebih ke sana. Jadi Zakatpedia nggak semuanya berkaitan dengan zakat. Insya Allah juga untuk yang mau mencoba kepo juga kira-kira apa sih, gitu kan, saya wajib zakat atau belum, ataupun memang saya lagi ada ikhtiar karir untuk lari ke sana lari ke sini, gitu kan, semoga saja dimudahkan, gitu kan, bisa jadi bersedekah juga di saat subuh ataupun di beberapa program sosial yang ada di Zakatpedia. Kurang lebih itu, Mbak Fitri. Ya, Kang Sepri, Masya Allah. Jadi intinya adalah kita berbagi melalui apps di zakatpedia.com ya. Ada apps ataupun tadi websitenya sendiri. Nah, kalau mau lebih cepatnya sebetulnya bisa juga nih scan QR code. Nanti juga akan bisa langsung lihat bagaimana sih Zakatpedia yang disampaikan oleh Mas Seprian tadi. Dan scan QR code ini juga banyak. Bisa di OVO, bisa di GoPay, begitu ya. Jadi mungkin sekarang banyak yang menyimpan uang jajannya di GoPay atau di OVO dan sejenisnya. Itu bisa langsung sahabat Easy, sahabat Zakatpedia Official, bisa langsung di-scan QR code yang ada di tampilan, atau yang mau zakat, infak, sedekah juga bisa melalui transfer nomor rekening yang ada di running text di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Zakatpedia, dan semoga terus semangat dalam mengkampanyekan berbagi dengan cara digital yang semakin mudah. Dan kini kita mau kembali lagi dengan Kak Vina. Assalamualaikum Kak Vina. Waalaikumsalam Kak Fitri. Hey Kak Vina, ini alhamdulillah nih udah ada yang masuk. Tadi juga sempat ada beberapa yang private ya nanya, dan Fitri coba arahkan ke Q&A. Nah, sekarang Fitri mulai dari pertanyaan yang pertama nih, Kak. Ini pertanyaannya tentang bagaimana cara menghadapi ketakutan-ketakutan untuk memulai menjalani dunia kerja bagi fresh graduate yang pertama kali bekerja. Contohnya mengenai daerah penempatan yang mungkin jauh, takut nggak bisa survive dengan job desk kerja dan banyak tekanan dan lain-lainnya. Terima kasih, Kak Vina. Silakan, Kak Vina. Oke, kalau menurut aku yang pertama memang harus dilakukan adalah untuk menumbuhkan mindset positif di dalam diri, gitu ya. Kadangkala 90% apa yang kita pikirkan, kita takutkan, itu tuh belum tentu terjadi, Kak Fitri. Jadi cobalah untuk bisa menumbuhkan mindset positif dulu gitu di dalam diri, bahwa sebenarnya kita coba aja dulu untuk melangkah, gitu. Kita nggak pernah tahu itu nanti hasilnya seperti apa, kalau misalnya kita nggak coba untuk benar-benar fokus dalam menjalaninya, gitu. Jadi biasanya yang paling susah dari memulai itu adalah melangkahkan kaki kita untuk memulai langkah pertama.
Gitu. Jadi coba aja teman-teman untuk coba dulu. Biasanya ketika sudah dijalani itu nggak akan separah atau semenakutkan yang kita bayangkan. Gitu. Jadi coba aja untuk tanamkan mindset positif di dalam diri. Kalau hal itu sudah dilakukan dan sulit juga untuk bisa mengurangi dan mengobati insecurities gitu ya, coba cari dukungan dari kerabat dan orang-orang terdekat. Banyak diskusi sama keluarga, banyak minta dukungan dari teman-teman gitu ya. Biasanya ketika ada dukungan dari teman-teman gitu ya, ada support dari keluarga, biasanya akan membuat kita jadi lebih siap gitu. Terus yang ketiga adalah percayalah bahwa kadang-kala dari hidup ini tuh nggak selamanya perjalanan kita tuh lurus-lurus aja. Kadang-kadang ada beloknya, ada terjunnya ke bawah, terus naik lagi ke atas, terjun lagi, muter lagi, dan segala macamnya. Kalau misalnya pada akhirnya suatu hari kita tuh tidak berada di posisi yang sebenarnya kita inginkan, jangan sedih, jangan galau dulu. Tetap ingat bahwa siapa tahu posisi kita berada di posisi kita yang ada di situasi tersebut bisa membuka diri kita ke petualangan-petualangan baru. Karena sesungguhnya yang namanya karir tuh nggak ada yang linear. Ada juga yang horizontal, ada juga yang vertikal. Jadi teman-teman teruslah melihat kesempatan gitu ya, karena pada akhirnya biasanya sih kita bisa coba untuk mendapatkan hal-hal baru nih kalau misalnya kita pada akhirnya berada di situasi yang sebelumnya belum kita rencanakan. So keep going dan tetap minta support dari inner circle kita terutama begitu ya Kak ya, keluarga yang paling utama dan rekan-rekan yang terdekat kita atau sahabat dan yang lainnya itu. Semoga bisa menjawab ya tadi sahabat Izzy dan sahabat Zakatpedia. Lanjut nih Kak Vina ke pertanyaan kedua. Seberapa penting Kak untuk menjadi manusia yang selesai dengan diri sendiri lebih awal sebelum pada akhirnya kita berada pada fase quarter life? Salah satu yang menjadi bingung memilih di passion dan karir. Jadi intinya apa nih? Intinya kayaknya ada 2 pertanyaan di sini ya kalau Fitri melihat. Pertama adalah sampai selesai di waktu kapan sih untuk diri kita sendiri ini gitu. Fasenya tuh di sampai mana gitu Kak dalam kegalauan passion, memilih passion dan karir. Tampaknya begitu Kak pertanyaannya. Silakan Kak Vina. Jadi saya coba jawab yang pertama dulu ya. Manusia yang selesai dengan dirinya sendiri itu sebenarnya maknanya tuh sangat luas. Bahkan ketika kita sudah berkarir sekian lama pun mungkin kita belum selesai sama diri sendiri karena biasanya problematika yang kita hadapi ketika kita kuliah, ketika kita lulus, ketika kita mulai kerja, sampai kita menginjak 3, 5, 10, 15 tahun dalam berkarir itu beda-beda, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, pada akhirnya ada yang benar-benar kita tuh merasa kayak, oh kita selesai nih sama diri kita sendiri. Ya mungkin iya, tapi nggak sepenuhnya gitu. Karena pada akhirnya kita juga akan ketemu berbagai tantangan tadi ya, seiring perkembangan zaman. Satu-satu yang bisa membuat kita untuk tetap semangat adalah kepercayaan diri bahwa sebenarnya apapun yang ada tantangan di depan kita itu, kita bisa laluin kok ketika pada sebenarnya kita berani, brave enough gitu ya, to take the first step gitu. Karena sesungguhnya rasa insecurities kalau menurut saya, apalagi ini pertanyaan selanjutnya adalah quarter life crisis gitu ya, ada sesuatu yang terjadi sama anak-anak di usia 20 hingga 25 tahun atau bahkan 26 tahun. Biasanya itu terjadi karena pertama kita itu terlalu banyak menggunakan waktu yang kita miliki untuk melihat pencapaian dan proses hidup orang lain gitu. Dalam tanda kutip melihat bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa fokuskan energi kita, waktu kita, sama diri kita sendiri, biasanya kita akan lebih mengerti bahwa, oh ternyata setiap orang prosesnya beda-beda kok. Dan yang namanya hidup dan karir itu bukan lomba lari. Karena memang kita awalnya juga nggak sama startnya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa, aduh Kak saya takut nih kita melangkah, ya nggak apa-apa. Pada akhirnya ketika kalian nanti mentok gitu ya, aduh mentok nih nggak bisa kemana-mana lagi, pasti ada kok jalan lain yang dibukakan sama Allah, biasanya sih gitu, dan membuat kalian justru kayak, oh ternyata saya tuh harus kesini ya, daripada kesini, yang dimana tadi kompasnya itu pada akhirnya bisa berfungsi. Iya, betul. Melanjutkan tadi
artinya langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi begitu ya Kak ya, overthinking dan hal lainnya terkait passion and career semoga bisa terjawab untuk teman-teman yang masih galau antara pertanyaan-pertanyaan tadi, passion or career. Dan selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita dihadapkan oleh satu kondisi di mana saat menjalani karir namun tidak sesuai dengan passion atau sebaliknya? Sikap apa yang harus kita ambil, Kak Vina? Oke. Jangan terburu-buru untuk bisa menarik kesimpulan dari keadaan yang teman-teman hadapi waktu itu. Karena seringkali kita sebagai manusia itu sering menarik kesimpulan utuh dari informasi yang didapat sebagian. Jadi saran saya adalah coba teman-teman untuk bisa identifikasi lagi. Misalnya kamu nggak seneng nih sama pekerjaan kamu sekarang. Kamu identifikasi apa sih dari pekerjaan itu yang kamu nggak suka? Apakah karena kamu ketemu bos yang kurang cocok? Ataukah karena jauh dari tempat tinggal? Atau apa? Biasanya keputusan untuk, aduh ini nggak sesuai passion, itu tuh cuma di permukaannya aja. Kalau kita deep lagi, oh ternyata ini sebenarnya saya tuh terlalu banyak menghabiskan waktu untuk di jalan daripada misalnya ke kantor. Atau misalnya karena saya itu kurang cocok sama bosnya gitu. Jadi ketika teman-teman udah identifikasi hal tersebut, solusi yang teman-teman bisa cari juga akhirnya lebih beragam. Contoh, misalnya kamu itu nggak cocok sama bos, bisa nggak kamu request untuk rotasi ke divisi lain? Atau misalnya kalau teman-teman itu karena kantornya kejauhan, bisa nggak kamu kemudian request untuk bisa, oke, 2 kali saya ke kantor, misalnya jika memungkinkan. 3 harinya saya work from home dengan konsekuensi tertentu. Nah, itu bisa teman-teman mintakan loh gitu. Jadi, menurut saya sih ada solusi-solusi yang mungkin teman-teman bisa dapatkan, bisa rekomendasikan gitu ya ke diri sendiri ketika teman-teman di lagi, bukan sekedar karena ini pekerjaan bukan gara-gara passion saya gitu. Jadi tidak langsung serta-merta menarik kesimpulan di awal begitu, apalagi kalau lagi emosi begitu ya Kak ya. Karena kita sebagai manusia seringkali mengambil keputusan utuh dari informasi yang kita dapat sebagian. Yeah. Karena selalu ada two side of coins, ada two side of the story Kak gitu. Dan kita tuh terlalu jaim dan egois kadang-kadang untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di sisi yang berbeda gitu. Akhirnya kita melihat enggak kok itu suka salah gue, itu salahnya dia atau segala macamnya. Yang pada akhirnya ketika kita menarik kesimpulannya itu nggak utuh. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya melihat di satu sisi, tapi of other side itu juga perlu kita lihat. Begitu, sahabat Izzy dan sahabat Zakatpedia. Ini kalau ngelihat dari Q&A, tampaknya nambah ternyata ya pertanyaannya. Baiklah, kita langsung masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Salam Kak Vina, perkenalkan saya Wardah. Sebagai fresh graduate, terlebih dihadapkan di zaman pandemi seperti sekarang, sulit bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sesuai dengan bidang saya. Apakah metode membuka diri dengan perusahaan manapun yang mau menerima saya instead of idealist? Karena alasan butuh uang, need money ya, dan dengan insight dari Kak Vina, mungkin dengan passion saya terletak, Kak. Terima kasih, Kak Vina. Oke, terima kasih Wardah. Jadi kalau misalnya kalian merupakan seorang profesional karir yang baru banget terjun atau para fresh graduate, sebenarnya ada 2 nasihat ya yang saya bisa kasih atau saya bisa rekomendasikan. Yang pertama adalah ketika kalian bekerja, ketika kalian masih jadi fresh graduate, jangan jadikan uang gitu ya sebagai faktor utama dalam pemilihan karir, utama jika kalian itu bukan seorang tulang punggung keluarga. Instead, coba carilah pekerjaan mana, profesi mana gitu ya, yang paling bisa membuat kalian belajar banyak. Jadi yang kalian cari itu pertama kali bukan berapa banyak uang yang saya dapatkan, tapi mana pekerjaan yang bisa membuat saya belajar paling banyak gitu ya. Yang kedua, menurut saya ketika kamu memilih pekerjaan, kalian itu bisa memilih yang tadi ya, seberapa idealis mungkin silahkan, monggo. Tapi jangan sampai kalian itu mencelakai hubungan kalian sama Tuhan, hubungan kalian sama manusia, dan hubungan kalian sama lingkungan. Kalau kata Al-Qur'annya itu hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang Wardah merasa bahwa aduh Kak, saya itu agak sulit ya untuk yang
benar-benar sesuai sama diri saya? Apakah saya kayak mencoba untuk menurunkan ego saya sedikit gitu ya, untuk melihat apakah kemudian ada pelajaran yang bisa saya petik? Saya rekomendasikan seperti itu, Wardah. Jadi cobalah untuk kamu bisa lihat situasi yang berbeda gitu ya. Coba aja menarik pengalaman sebanyak-banyaknya, karena ketika pengalaman kamu sudah berkumpul, maka exposure kamu terhadap dunia pekerjaan juga makin bertambah. Ketika exposure ke kamu ke dunia pekerjaan makin bertambah, maka kamu akan nanti lebih bijak gitu ya untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah kamu mau lanjut di A atau kemudian beralih ke B atau ke C atau sesuai dengan idealisme kamu di awal, seperti itu. Baik, Kak Vina, ini 2 pertanyaan terakhir tampaknya Kak Vina. Yang pertama di luar dari kata passion and career, tapi mungkin ya sedikit bergesekan lah ya di passionnya. All about self-awareness nih Kak. Dalam diri kita agar bisa punya tujuan dan goals yang jelas untuk kedepannya. Lalu pertanyaan yang kedua, ini yang terakhir, bagaimana menurut Kak Vina, salah nggak sih Kak kita menjalani karir yang memang itu nggak sesuai gitu dengan passionnya? Tapi tetap diambil nyamannya aja karena tampak bahwa lingkungan kerjanya juga mendukung. Sedangkan justru yang sesuai dengan passion-nya itu malah terasa toksik gitu. Silahkan Kak Vina. Sorry, masih mute ya. Jadi untuk yang pertanyaan tentang self-awareness dulu. Tipsnya yang pertama saya sarankan adalah teman-teman coba untuk selalu memaksa diri untuk be here now, gitu. Fokus pada hari ini. Kadang-kala ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya, tubuh kita tuh di situ gitu, tapi kayak otak kita kemana-mana. Jadi be here now atau untuk bisa memiliki dan fokus yang 100% itu sangat penting ya, agar teman-teman bisa memiliki self-awareness itu tadi. Yang kedua, sadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas kita di dunia ini menurut saya adalah mencari sebenarnya apa sih potensi dan kompetensi yang paling sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi coba terima hal tersebut gitu ya, bahwa setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jangan terlalu fokus sama pencapaian yang dibuat sama orang lain. Yang ketiga, menurut saya yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan self-awareness adalah coba untuk melakukan refleksi diri secara rutin gitu ya. Coba untuk ngobrol, lihat apakah langkah-langkah yang teman-teman ambil sekarang itu udah sesuai nih sama tujuan karir kalian di masa depan. Kalau misalnya itu sulit untuk dilakukan, bisa juga untuk minta bantuan dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau kerabat terdekat. Kemudian pertanyaan dari Rika adalah bagaimana menurut Kak Vina, salah nggak sih kita jalani karir yang nggak sesuai sama passion, tapi tetap diambil nyamannya aja karena lingkungan yang mendukung. Balik lagi, yang namanya passion itu adalah perasaan. Tadi saya berkali-kali bilang ya, namanya passion itu perasaan teman-teman. Dan yang perasaan itu tuh bisa berubah. Mungkin saat ini kayak kamu ngerasa nggak suka, atau kamu ngerasa cinta banget. Kamu nggak pernah tahu kalau perasaan itu tetap sama 5 tahun kemudian. Karena itu adalah emosi ya, dan itu bisa change, itu bisa berubah. Nah, kalau kemudian Rika merasa apa yang dilakukan sekarang itu belum benar-benar passion, saya sarankan nggak masalah untuk tetap lakukan. Karena yang paling penting itu adalah coba untuk melakukan 100 atau bahkan tadi 150% ya. Ready to go extra miles dengan apa yang teman-teman lakukan. Karena biasanya yang terjadi itu bukan passion menimbulkan sukses. Tapi ketika Rika kemudian sukses melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut, passion itu akan muncul. Contoh, saya tuh nggak pernah kebayang ya teman-teman, saya tuh menjadi seorang content creator seperti sekarang. Saya tuh sesimpel kayak ya udah, saya cuman pengen bikin video aja, membantu teman-teman para pencari kerja gitu ya, profesional muda yang ada di TikTok. Sewaktu akhirnya salah satu video saya itu populer dan kemudian saya banyak diminta menjadi pembicara hingga saat ini, akhirnya passion itu akhirnya keluar, oh ternyata saya suka ya melakukan hal ini, dan itu tuh tidak begitu aja muncul gitu, itu munculnya itu gara-gara ya tadi beberapa celebration kecil, sukses-sukses kecil yang akhirnya membuat saya merasa bahwa oh ternyata saya memiliki passion ya melakukan pekerjaan ini sekarang. Seperti itu, semoga menjawab. Iya, Masya Allah, Kak Vina. Ini sebetulnya banyak ya yang ingin di-sharing lagi, tapi melihat waktu juga, Kak Vina, jadi rasanya kita harus berpisah secara diskusi ya, Kak Vina. Semoga kita bisa dapat rezeki lagi nanti berbincang di lain waktu dengan Kak Vina.
Dan sebelumnya Kak Vina boleh mungkin memberikan semangat atau closing statement-nya Kak Vina all about passion and career. Oke, teman-teman. Jadi mungkin aku akan reiterate ya, atau ulangi sekali lagi bahwa yang namanya hidup dan karir itu bukan lomba lari gitu. Biasanya penyakit atau tantangan terbesar yang dialami orang pada generasi muda, utamanya para lulusan baru yang lagi cari kerja itu adalah mereka ngerasa bahwa dirinya not good enough. Apalagi kalau misalnya dia ngelihat tiba-tiba temannya udah ada yang keterima kerja duluan gitu ya, terus kerjaannya juga bagus, perusahaannya bagus, gajinya gede, wah segala macam, makin galau deh. Itu ngerasa bahwa, aduh kok saya kayaknya di sini-sini aja ya. Balik lagi ya teman-teman, nggak ada salah atau betul gitu dari setiap apa yang kamu lakukan. Yang ada adalah cocok atau tidak sebenarnya. Dan kalau misalnya kamu hanya fokus terhadap pencapaian orang lain gitu ya, atau fokus sama hidupnya orang lain, biasanya itu hanya merugikan diri kita sendiri gitu. Dan kamu nggak akan punya waktu untuk bisa tahu sebenarnya potensi kamu tuh ada di mana sih. Jadi jangan terlalu fokus sama orang lain, fokus aja sama kemampuan yang ada di dalam diri, terus semangat, karena percaya teman-teman, setiap orang itu ada waktunya. Dan setiap waktu juga ada orangnya. Semangat terus. Semangat terus. Oke, ini quotes-nya adalah do the best, intinya begitu ya Kak Vina ya. Jadi lakukan terus yang terbaik, dan kalau memang kita ini di luar fresh graduate juga, teman-teman yang profesional tadi dikatakan Kak Vina bahwa kalau kita diberikan suatu amanah, ya berikan aja dulu yang terbaik. Kalau diminta 90, mungkin kita bisa memberikan 100, bahkan lebih dari 100%. Begitu ya Kak Vina ya, kurang lebihnya. Oke, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Kak Vina. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali, dan tentunya sehat selalu buat Kak Vina, bahagia selalu. Salam buat keluarga Kak Vina. Sekali lagi terima kasih Fitri mewakili panitia acara mengucapkan terima kasih banyak Kak Vina, dan semoga kita bisa ketemu di acara-acara inisiatif event lainnya. Assalamualaikum Kak Vina. Waalaikumsalam teman-teman, saya izin live ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina. Dan sahabat Easy, di sini kita masih bersama juga ada Mas Seprian ya, karena kita mau berbagi door prize. Tadi ingat ya di awal bahwa Fitri sampaikan bagi siapa yang aktif men-screenshot atau follow dulu Instagramnya @inisiatifzakatofficial dan Instagramnya @zakatpedia official, lalu juga bisa screenshot acara ini atau juga aktif di diskusi chat Zoom eksklusif kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize. And then sekarang kita sudah dapat 3 dari peserta yang akan mendapatkan door prize menarik tersebut. Dan door prize ini disponsori oleh Zakatpedia Official. Menarik loh, door prize-nya berupa kaos yang, wah kece banget kaosnya. Dan siapa saja? Ada 3 orang. Yang pertama, ini biasanya kalau ada musiknya nih seru nih. Semoga sahabat Easy, sahabat Zakatpedia Official masih mendengarkan. Yang mendapatkan door prize menarik pertama ini dengan Kakak Emi Santika. Barakallah Kakak Emi. Lalu yang kedua ada Kak Wardah Bahanan. Ya ini Masya Allah kalau tadi Fitri lihat Kak Wardah Bahanan dari NTB ya, Sumbawa. Ini panitia di belakang sudah senyum-senyum karena gimana ini ya, lumayan jauh juga ya, harus ke Sumbawa nih memberikan door prize-nya. Lalu yang ketiga ada Kak Rika Amalia. Selamat ya buat Kak Emi Santika, buat Kak Wardah Bahanan, dan Kak Rika Amalia. Nanti akan dihubungi oleh panitia dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia untuk bisa kami kirimkan door prize menariknya by Zakatpedia Official. Dan sekali lagi Fitri ucapkan terima kasih, juga terima kasih untuk Mas Seprian di sini yang telah bergabung dari rekan-rekan Zakatpedia Official. Dan sahabat Easy, tentunya sebelum kita tutup, yuk sahabat Easy, kembali untuk kita bisa mempermudah perjalanan karir kita or passion kita, bisa sahabat Easy, salah satu yang paling sangat mendukung adalah sedekah. Siapa yang ingin sedekah ataupun zakat, menunaikan zakatnya, silakan. Bisa langsung scan QR Code yang ada di tampilan layar atau transfer ke nomor rekening yang ada di running text di bawah ini. Ya, sahabat Easy. Sekali lagi, sahabat Easy, inisiatif event akan selalu menampilkan tema-tema yang menarik. Jadi, so stay tune, follow terus
Instagramnya @inisiatifzakat atau @zakatpedia_official agar tidak ketinggalan info-info Islami tentang zakat, infak, sedekah maupun acara-acara Islami lainnya. Dan saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir acara. Dan kami akhiri acara akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.